Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah, Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh dosen matkul pengantar studi Islam, yaitu menerangkan pengertian Islam historis dan Islam normatif. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian Islam normatif. Normatif sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, atau ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contoh dari pengertian tersebut pada yang sering kita lakukan, yaitu adanya ritual tertentu dalam komunitas muslim yang sudah menjadi tradisi secara turun-menurun, seperti tahlilan, selamatan, dan lain-lain. Seperti itu contoh kecil dari Islam normatif yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya, kata normatif digunakan untuk memberikan corak atau sifat terhadap ajaran Islam. Saya mengambil dari buku Amin Abdillah mengemukakan bahwa Islam normatif merupakan pendekatan berawal dari teks yang telah tertulis dalam kitab suci, dalam artian lain yaitu wahyu. Yang kedua yaitu pengertian Islam historis. Historis di sini berasal dari bahasa Inggris, yaitu history, yang bermakna sejarah. Jadi sejarah adalah pengalaman masa lampau dari umat manusia dari dulu zaman Nabi Adam sampai yang kemarin, itu disebut dengan sejarah. Kata sejarah secara terminologis berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsur tempat. Jadi dalam sejarah itu ada unsur-unsurnya, yaitu yang pertama unsur tempat, unsur waktu, objek, latar belakang, dan contoh perilaku dari peristiwa tersebut. Contoh kecil yaitu pada zaman dahulu menulis buku yang paling awal oleh kaum muslimin, yaitu kitab Allah, wahyu. Awalnya mereka sempat ragu-ragu untuk menulis kitab Allah. Pembunuhan besar-besaran para penghafal Al-Quran pada saat terjadinya perang Riddah. Perang Riddah yaitu perang melawan kaum murtad dan perang melawan nabi-nabi palsulah yang membuat kaum muslimin itu menjadi menuliskan kitab lagi. Hal ini karena adanya rasa khawatir kitab Allah akan lenyap dan dilupakan. Itu contoh sejarah pada zaman dahulu. Persoalan sejarah senantiasa akan berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang penting yang menyangkut perkembangan keseluruhan keadaan masyarakat. Objek sejarah pendidikan Islam sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai agamawi, filosofi, psikologi, dan sosiologi. Maka dari itu, objek sasaran secara menyeluruh dan mendasar sesuai dengan sifat dan sikap, maka metode yang harus ditempuh adalah deskriptif, komparatif, dan analisis. Islam historis adalah Islam yang dipahami dan Islam yang dipraktekkan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, maupun di Indonesia,
di Arab, di Eropa, di seluruh dunia, dimanapun ada kaum muslimin. Dari masa Nabi sampai hingga masa kini sekarang kita. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan mempelajari masa lalu, orang dapat memahami masa kininya dan menyadari keadaannya. Maka orang dapat menggambarkan masa kedepannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qawli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.